Mahkamah Konstitusi, MK, menggabungkan pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, pemilihan presiden, Pilpres, 2024, yang diajukan dua pemohon dalam satu ruang sidang pada Senin, 22 April 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Digabung di ruang sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama, ujar Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Meski digabung di satu ruang sidang yang sama, dia menjelaskan pembacaan putusan akan dilakukan satu persatu, sesuai dengan nomor perkara. Dengan demikian, ia menyebutkan nantinya akan ada dua putusan yang dibacakan. Adapun terdapat dua pemohon dalam PHPU Pilpres kali ini, yakni gugatan yang diajukan oleh pasangan calon, paslon, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan nomor perkara 1 PHPU Pres 22 2024 serta gugatan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan nomor perkara 2 PHPU Pres 22 2024. Dalam permohonannya, pasangan Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Fajar menyebutkan pihaknya telah memanggil para pemohon, termohon, maupun pihak terkait PHPU Pilpres 2024 untuk hadir di sidang putusan, yakni antara lain tim Anies Muhaimin, tim Ganjar Mahfud, tim Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, KPU, serta Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Pemanggilan yang dilakukan melalui surat sebanyak 8 buah tersebut, kata dia, berlaku pula untuk para paslon yang ingin hadir. Dari setiap pihak, lanjut dia, diberikan kuota sebanyak 14 orang untuk menghadiri sidang putusan. Sudah kami lakukan pemanggilan sebelum sholat Jumat tadi. Nanti dalam waktu 1 hingga 2 hari kami konfirmasi siapa yang mau hadir agar disesuaikan kuota kursi di ruang sidang, seperti sidang-sidang sebelumnya, ucap dia. Maka dari itu bagi para pendukung maupun pihak yang mengajukan sahabat pengadilan alias amicus curiae, dirinya mengimbau untuk menyaksikan sidang putusan melalui platform daring. Sidang MK ini terbuka, tetapi artinya tidak harus datang ke ruang sidang. Kita bisa saksikan dimanapun, live streaming, YouTube, dan sebagainya, kata Fajar menegaskan. Menurut rencana, MK akan membacakan putusan perkara PHPU pada hari Senin, 22 April 2024 pukul 9 WIB di ruang sidang lantai 2 Gedung 1 MKRI, Jakarta. Berdasarkan jadwal yang tertera pada laman resmi MK, Hakim Konstitusi akan membacakan putusan untuk gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD serentak pada hari yang sama. Senin 22 April 2024, pukul 9 WIB, pengucapan putusan, demikian bunyi jadwal sidang yang dikutip dari laman resmi MK di Jakarta, Jumat. Sejak tanggal 16 hingga 21 April, Hakim Konstitusi melangsungkan rapat permusyawaratan hakim, RPH, guna memutus perkara tersebut. Dalil pemohon, fakta persidangan yang kemarin muncul, itu dibahas itu sampai tanggal 21 April. Termasuk penyusunan sampai drafting putusan, kata Fajar. Selain itu, dia menyebut alat elektronik tidak diperbolehkan dalam RPH. Saya kira iya, elektronik tidak boleh dalam RPH, untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan, ada mekanisme yang kita terapkan, supaya ketertutupan dan kerahasiaan itu terjamin, ucapnya. Di tengah proses itu, masyarakat beramai-ramai mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Terkait hal ini, MK menegaskan hanya amicus curiae yang diterima hingga tanggal 16 April saja yang akan didalami oleh Hakim Konstitusi. MK memastikan tidak akan terjadi kebuntuan atau deadlock dalam pengambilan keputusan. Dijelaskan Fajar, dalam hal terjadi suara imbang di antara Hakim Konstitusi, 4-4, maka keputusan diambil berdasarkan posisi Ketua Sidang Pleno, yakni Ketua MK Soehartoyo. Ketika pengambilan keputusan, ya, umumnya, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Sidang, kalau memang Ketua Mahkamah Konstitusi ada di rapat permusyawaratan hakim, pungkasnya.